Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berupa PPT. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Perkenalkan masing-masing anggota kami. Perkenalkan, saya Alfiati Zahra, NPM 24106. Perkenalkan, nama saya Lita Humfalihan, PM 24112. Perkenalkan, saya Alessandra Aziza, NPM 24116. Perkenalkan, saya Perkenalkan, saya Rizky Rizky di Faldi, NPM NPM keempat keempat, 127. 127. Perkenalkan, saya Fajaz Safarna dengan PM keempat 129. Perkenalkan, nama saya Abu Azab Maliki dengan NPM 24263. Perkenalkan, saya sendiri Raffi Raffi Ahmad. Ahmad dari NPM 2403 10 10 261. Selanjutnya ada definisi dari industri semen. Untuk industri semen yang diangkat dari kelompok kami yaitu Portland semen yang merupakan jenis semen yang paling banyak digunakan di dunia karena sesuai untuk berbagai konstruksi beton. Industri semen Portland memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur, khususnya di Indonesia yang kebutuhan semennya terus meningkat seiring dengan perkembangan pembangunan nasional. Selanjutnya ada block flow diagram dari pembuatan semen sendiri. Yang pertama, bahan bakunya akan mengalami penghancuran di primary cluster, kemudian masuk ke secondary cluster, kemudian masuk ke dalam mixing. Dalam proses mixing ini akan ada bahan baku tambahan seperti silika dan juga pasir bersih yang akan di mixing bersama dengan bahan baku utama. Kemudian setelah proses mixing masuk ke proses klinkerisasi yang itu proses utama dalam pembuatan semen. Kemudian Klinker yang telah dibuat dari proses klinkerisasi akan masuk ke cooler untuk didinginkan sebelum dimasukkan ke dalam proses mixing dengan bahan baku korektif berupa gypsum, truss, dan juga fly ash, kemudian dimixing menjadi semen yang akan disebarkan ke pelanggan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang PFD, proses pembuatan semen. Jadi bahan baku utamanya kami memiliki dua bahan baku. Yang pertama limestone dan clay yang telah diambil dari tambang. Lalu limestone akan masuk ke dalam proses penghancuran pertama menggunakan jaw crusher. Setelah dari jaw crusher akan mengalami dua penghancuran lagi di hammer crusher. Setelah penghancuran kedua kalinya, maka material yang keluar dari hammer crusher diangkut ke limestone storage menggunakan bell conveyor. Lalu untuk treatment pada bahan baku clay, dengan demikian mengalami dua kali proses penghancuran. Penghancuran pertama menggunakan double roller crusher yang penghancurannya setelah diambil dari tambang. Lalu setelah keluar dari double roller crusher, dia akan dihancurkan lagi menggunakan hammer crusher. Setelah penghancuran kedua kalinya, maka diangkut menggunakan bell conveyor untuk dimasukkan ke dalam clay storage. Setelah berada di dalam storage masing-masing, maka proses selanjutnya akan dilakukan pencampuran serta penghancuran partikel di dalam vertical mill. Nah, di sini ditambahkan dua bahan lagi yang berbeda, yaitu silika dan pasir besi. Keempat bahan ini akan mengalami penghancuran dan pencampuran di dalam vertical mill. Setelah mengalami penghancuran dan pencampuran di dalam vertical mill, maka dia diangkut menggunakan air sliding conveyor kepada bucket elevator. Setelah diangkut dari air sliding conveyor ke bucket elevator, maka akan diangkut kembali menggunakan bucket elevator ke CF silo atau kedua. Penyimpanan kedua setelah pencampuran dari empat bahan. Baik setelah dari CF Silo sendiri nantinya itu akan dipindahkan ke serangkaian tower preheater yang terdiri dari cyclone preheater dan nantinya akan melewati tiap-tiap cyclone tersebut hingga sampai ke calciner. Nah, di calciner sendiri nanti akan terjadi proses kalsinasi yang nanti outputnya itu bahan setengah jadi dan nantinya itu akan dilanjutkan ke rotary clean yang terdiri dari empat tahap. Yang pertama itu tahap
kalsinasi, yang kedua ada transisi, yang ketiga ada sintering, dan terakhir ada tahap pendinginan. Nah, setelah melewati tahap tahap tersebut nantinya itu akan terjadi clinker yang sempurna dan nantinya akan didinginkan oleh grate cooler. Nah, dari grate cooler tersebut nantinya pasti akan terdapat uap panas dari eh, pendinginan tersebut, dan uap panas tersebut akan dialirkan kembali menuju ke siklon preheater tersebut, dan nantinya akan diserap debunya oleh backhouse, dan nantinya uap tersebut yang mengandung gas CO2 itu nanti akan terbuang dengan aman. Baik, setelah dari grade cooler, maka akan melewati serangkaian proses melewati proses alat yang dinamakan hopper. Nah, setelah dari hopper dia akan menuju ke dalam drag chain. Nah, karena kenapa penggunaan drag chain ini sedikit berbeda daripada menggunakan bell conveyor, karena material yang keluar dari grade cooler masih sedikit panas, mungkin berada di rentang 50 sampai 65 derajat. Maka pemilihan atau treatment yang tepat untuk pengangkutan menggunakan drag chain. Nah, dari drag chain dia akan diangkut menuju kepada clinker storage. Setelah dalam clinker storage, maka akan dilakukan pencampuran kedua kalinya dan pengecilan partikel di vertical mill. Nah, untuk pengangkutannya dari clinker storage, dia akan melewati serangkaian alat, yaitu yang pertama ada air sled untuk mengangkut dari clinker storage kepada belt conveyor. Nah, setelah belt conveyor, dia akan menuju ke dalam vertical mill. Di dalam vertical mill ini ada beberapa campur tambahan seperti gypsum, trash, dan fly ash yang diangkut dari masing-masing storage-nya menggunakan belt conveyor kepada vertical mill. Setelah mengalami proses penghancuran dan pencampuran di dalam vertical mill, maka akan diangkut kembali menggunakan air sliding conveyor kepada tempat penyimpanan terakhir semen dan silo. Setelah berada di dalam storage semen and silo, maka semen siap didistribusikan atau dikirim kepada konsumen. Oke, selanjutnya di sini alat yang digunakan dari proses pembuatan semen yang pertama itu ada crusher. Di mana untuk prinsip kerja dari jaw crusher sendiri yaitu adalah untuk memecah material dengan menjepitnya di antara dua rahang, yaitu satu rahang tetap dan satu rahang yang bergerak. Jadinya nanti fit yang akan dihajarkan itu masuk di antara salah-salah dua rahang tersebut. Kemudian rahang yang bergerak itu akan bergerak secara maju mundur sehingga material akan hancur akibat tertekan atau kompresi. Alasan untuk pemilihan jaw crusher sendiri karena jaw crusher mampu untuk memecah material keras dengan kapasitas yang besar, konsumsi yang sederhana dan efisien untuk penghancuran pada tahap yang awal. Selanjutnya, eh, untuk penghancuran yang kedua yaitu ada di hammer crusher, baik di batu kapur maupun di tanah liat akan menggunakan hammer crusher, di mana untuk prinsip kerja dari hammer crusher sendiri, material itu akan masuk melalui inlet, lalu akan dihantam palu pada rotor yang berputar secara cepat, sehingga material yang masuk tersebut akan terpecah menjadi lebih kecil. Kemudian partikel yang halus nantinya akan keluar melalui grade bar sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Jika ukurannya terlalu besar, maka material akan dihancurkan kembali di dalam ruang penghancuran hammer crusher. Untuk alasan pemilihan alat hammer crusher sendiri, karena hammer crusher mampu untuk menghancurkan batu kapur menjadi material yang lebih halus secara cepat dan cocok untuk batu kapur serta clay yang berkadar abrasi rendah sehingga meningkatkan efisiensi proses penggilingan di raw mill atau vertical mill. Kemudian selanjutnya ada double roller crusher. Untuk prinsip kerjanya yaitu material dimasukkan ke celah antara dua roller yang berputar berlawanan arah, di mana tekanan kompresi, gesekan, dan gaya sobek dari permukaan roller bekerja untuk menghancurkan material menjadi ukuran yang lebih kecil. Jarak antara roller dapat diatur untuk menentukan ukuran akhir partikel sesuai kebutuhan proses. Kemudian ada alasan memilih alat double roller crusher yaitu
karena efisiensi untuk material bahan baku lunak, hemat energi, menghasilkan ukuran partikel seragam, serta mampu bekerja dengan material agak lembab tanpa mudah tersumbat. Kemudian ada belt conveyor, yaitu prinsip kerjanya dengan mengalirkan material secara kontinu dari inlet di sisi tail menuju head ke pergerakan digerakkan motor dan pulei. Didukung idler roller agar tetap stabil, lalu material diturunkan di ujung head secara efisien, aman, dan berkesinambungan. Kemudian kenapa alasan memilih belt conveyor, yaitu dalam industri semen mampu memindahkan material berat dan kasar secara kontinu, efisien, aman, serta mengurangi tenaga manusia. Baik, alat yang selanjutnya digunakan adalah air slide. Jadi air slide sendiri pada produksi semen itu memanfaatkan aliran udara bertekanan untuk untuk mengalirkan bahan yang berwujud serbuk halus. Seperti yang kita gunakan adalah ada fly ash, silika, dan juga pasir besi, di mana di atas permukaan dari permeabel itu sendiri. Jadi udara itu disalurkan dari bawah sehingga membuat material terfluidisasi dan dapat bergerak perlahan ke arah kemiringan saluran melalui saluran dengan lancar. Nah, alasan kita menggunakan airset itu sendiri yaitu mampu karena mampu mengangkut bubuk halus secara efisien dan minim debu atau polusi serta dapat mengangkut material dalam jarak yang jauh. Alat yang selanjutnya digunakan adalah alat vertical mill, di mana prinsip dari vertical mill sendiri itu adanya penggilingan dan juga pengeringan, di mana material yang masuk itu akan jatuh pertama ke grinding table, lalu roller yang berputar menekan material hingga butirnya menjadi lebih halus. Nah, gas panas itu dialirkan dari bawah untuk mengeringkan material dan juga membawa partikel halus ke bagian yang dinamakan classifier, di mana di classifier itu akan partikel halus akan terpisah dan terbawa keluar bersamaan dengan aliran udara. Nah, sedangkan partikel kasar akan kembali ke meja grinding table itu untuk diproses ulang sampai menjadi ukuran yang kita inginkan. Nah, alasan kenapa kita menggunakan vertical mill karena lebih hemat energi, memiliki kapasitas besar, menghasilkan produk dengan kualitas lebih seragam dan juga ramah lingkungan. Selanjutnya, alat yang digunakan adalah bucket elevator, di mana prinsip kerjanya itu material curah masuk melalui corong pemasukan atau inlet. Lalu, bucket mengambil material tersebut, kemudian diangkat secara vertikal sepanjang lintasan elevator yang digerakkan oleh motor penggerak tersebut. Setelah mencapai bagian atas, paket melewati bulai penggerak dan disalurkan melalui corong pengeluaran atau outlet. Alasan memilih bucket elevator yang pertama, karena mampu memindahkan material secara vertikal dengan kapasitas besar, efisien, dan meminimalkan kehilangan atau tumpahan material selama proses pengangkutan. Selanjutnya, ada CF Silo. Kita menggunakan CF Silo karena mampu menyimpan material dengan jumlah besar dan membantu pemerataan atau homogenisasi material di dalam silo. Untuk prinsip kerjanya, CF Silo atau converter silo bekerja dengan prinsip mengalirkan dari atas, kemudian dihomogenisasikan. Setelah itu, aliran dari bawah atau pompanya itu meniupkan udara, kemudian di udara itu membantu homogenisasi. Setelah itu material keluar dari bawah. Baik, selanjutnya dari CFC lo nanti akan dipindahkan ke cyclone preheater. Sebelumnya prinsip kerja dari cyclone preheater itu nantinya itu akan mengurangi beban beban pada rotary rotary clean yang prinsip kerjanya yaitu untuk
siklonnya. Nanti untuk siklon tersebut nanti akan memecah memecah senyawanya dengan suhu yang berbeda-beda di tiap siklonnya. Dan alasan memilih siklon preheater ini karena di karena sesuai dengan prinsip kerjanya, yaitu pada ini untuk mengkalsinasi. Jadi sesuai karena lebih bertahap untuk pemanasannya. Dan kemudian setelah dari siklon preheater ini nanti akan dilanjutkan ke bawah, yaitu kepada kalsiner. Nah, di kalsiner sendiri itu sama prinsip kerjanya sama siklon preheater. Jadi mereka hat- siklon preheater dan kalsiner itu merupakan satu kesatuan yang bernama tower preheater. Nah, di sini itu prinsip kerjanya yaitu untuk mengkalsinasi senyawa karbonat yang nantinya akan berubah menjadi bahan setengah setengah jadi atau klinker setengah jadi. Tujuan memilih alat ini juga karena bahan baku bahan yang digunakan semen, yaitu ada klinker, itu harus melewati proses kalsinasi. Maka serangan tower preheater ini memang cocok untuk pada pabrik semen kali ini. Kemudian setelah dari kalsiner, nantinya itu akan masuk ke rotary clean. Nah, di rotary clean itu nanti terdapat 4 tahap. Yang pertama yaitu kalsinasi. Nah, di mana dari kalsiner tadi kan keluarnya itu kan dari setengah jadi kan. Nanti di rotary clean akan dimaksimalkan untuk proses kalsinasinya, pemecahan senyawa karbonatnya nanti akan dipecah dengan sempurna. Setelah itu nanti akan ke transisi. Nah, di transisi ini nanti itu masa perpindahan di mana senyawa tersebut sudah benar-benar terurai dan siap melakukan tahap ketiga, yaitu sintering. Nah, di sintering ini nanti teman-teman eh, akan mengalami pembentukan klinker secara sempurna. Jadi senyawa yang telah terurai nanti itu akan terbentuk klinker secara sempurna pada rotary clean pada tahap sintering. Setelah itu kan klinkernya masih panas, itu nantinya akan dilanjutkan ke tahap pendinginan agar bisa dilanjutkan prosesnya. Setelah dari rotary clean nantinya akan masuk ke pendinginan. Di pendinginan sendiri itu eh, fungsinya itu untuk mendinginkan klinker yang sudah jadi. Dan alasan memilih memilih pendinginan ini karena bahan yang panas tadi itu harus benar-benar didinginkan agar bisa dilanjutkan untuk stage-stage selanjutnya. Dan di grade cooler ini nanti itu uap uap karbon dioksidanya itu nanti akan dialirkan atas ke cyclone preheater. Dan nantinya karbon dioksidanya itu akan masuk ke baghouse yang fungsinya untuk menangkap karbon diok menangkap debu yang nantinya agar aman buat dikeluarkan secara bebas. Sebelumnya izin menjelaskan lebih lanjut terkait prinsip kerja dari grade cooler sendiri, yaitu pertukaran panas, di mana klinker dari rotary clean yang bersuhu tinggi, dia akan jatuh di atas plat kisi logam di dalam si grade cooler itu. Kemudian dari bawah kisi tersebut terdapat blower yang dia meniupkan udara dingin bertekanan tinggi ke atas dan melalui celah-celah sehingga menyerap panas dari si klinker tadi. Akibatnya suhu klinker menurun dan suhu udaranya meningkat. Alasan pemilihan alat ini karena dia bisa mendinginkan klinker secara cepat, efisien, hemat energi, dan juga menjaga kualitas produk serta mendukung operasi clean yang stabil. Yang selanjutnya ada drag chain, di mana dia merupakan alat transportasi dengan prinsip kerja berupa material dimasukkan ke dalam trough atau housing conveyor, kemudian chain atau rantai yang dilengkapi dengan flag atau plat bergerak di sepanjang jalur. Kemudian pergerakan chain tersebut menyeret material di sepanjang trough menuju titik keluaran atau discharge point.
Sistem ini bekerja dalam kondisi tertutup sehingga dia bisa meminimalisir debu dan material bisa dipindahkan dalam jumlah yang cukup besar dengan kecepatan yang relatif rendah. Alasan pemilihan Dragon sendiri adalah karena alat ini terbuat dari logam yang memiliki daya tahan cukup baik terhadap kondisi ekstrim seperti ketika mengangkut material dalam kondisi yang sangat panas. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.